bantu bapak tuh. Nah bapak saya itu ngobrol ke temennya, temennya nanti kontak ke saya gitu, bisa gak bantu gitu. Oh, jadi gak cuma ya yang ada bantuan Bapak. Kapan sih sebenarnya kartu prakerja ini dibuka di tahun 2025 ini? Nah, untuk informasi kapan kartu prakerja dibuka di tahun 2025 ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cangkir, berbincang dan berpikir. Jumpa lagi teman-teman sekalian bersama saya Kim Sohyun. Dalin saya Agas yang biasa memandu acara pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan program Kartu Prakerja. Nah, di masih suasana Ramadan kali ini, masyarakat tidak hanya cuma menunggu maghrib untuk berbuka puasa, tetapi juga masyarakat menunggu bagaimana nih kelanjutan dari program Kartu Prakerja di tahun 2025 ini. Jadi, untuk teman-teman yang penasaran kapan dibukanya Kartu Prakerja, simak videonya sampai akhir. Karena nanti ada informasi penting. Dan kartu prakerja ini pastinya ada perubahan, di mana ada perubahan lain dulu, lain sekarang. Kan setiap tahun pasti ada skema yang berbeda, yang berubah. Prakerja itu apa dan bagaimana untuk cara mengikuti kartu prakerja, dan di sana tentunya ada pelatihan berupa beasiswa yang diberikan oleh pemerintah untuk para peserta di program kartu prakerja. Dan hari ini saya telah ditemani oleh seorang alumni yang kebetulan sudah mengikuti pelatihan di program Kartu Prakerja. Kenalkan, ini dia Muslim. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Muslim? Sudah nggak pelihara lagi mutan sih ya sekarang? Beda Muslim ya? Beda Muslim. Aan nggak di bawah Aan? Beda Pak. Ya, dan Muslim ini tentunya mempunyai pengalaman dalam pelatihan prakerja. Apa saja pengalamannya nanti kita akan ulik secara mendalam dari seorang alumni yang sudah mengikuti program Kartu Prakerja. Nah, sebenarnya nih pertanyaan pertama, manfaatnya itu apa sih Kartu Prakerja untuk yang sudah mengikuti pelatihan? Untuk manfaat ini dari saya aja ya, mungkin yang lain beda ya. Sebelum mengikuti prakerja, saya itu nganggur ya seperti biasa ya, remaja yang lain. Lalu setelah saya mengikuti prakerja dan ada pelatihan yang saya ikuti, yaitu pelatihan tentang audiovisual ya. Iya. Saya itu terbuka untuk pekerjaan gitu. Jadi saya bisa menggunakan aplikasi untuk mengolah audio. Jadi saya dapat membantu gitu. Dan juga saya mendapat proyek kecil meskipun nggak besar bayarnya, tapi lumayan untuk saya. Dan membantu untuk kehidupan gitu. Itu dari pelatihan prakerja itu ternyata bermanfaat ya. Iya. Mungkin awalnya iseng-iseng itu prakerja kan? Iya, iseng-iseng. Nah itu guys, kebanyakan orang-orang itu iseng-iseng katanya udah prakerja. Jangan iseng-iseng. Awalnya iseng-iseng nanti jadi iseng beneran loh. Jadi manfaatkanlah kartu prakerja ini seperti yang sekarang ini sedang ngobrol nih, Bang Muslim nih, keren nih. Dari pelatihan bisa menjadi sesuatu ya kan? Nah, jadi untuk mengefektifkan pelatihan ini sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh peserta kartu prakerja ini dalam pelatihannya ya? Dalam pelatihannya? Ya. Yang pertama paling yang utama ya, yaitu harus konsisten mengikuti ya. Jadi jika udah masuk gitu ke dalam pelatihan, kita tuh harus serius mengikuti dari awal sampai akhir dan juga memperhatikan materinya. Soalnya nanti kita juga yang rugi
udah capek ikut-ikut, ngabisin kuota gitu ya, nggak dapat apa-apa. Iya, iya. Soalnya ini katanya di akhir dapat sertifikat juga ya. Iya. Nah, ini sertifikat juga untuk memudahkan kita untuk mencari pekerjaan, guys. Jadi Nambah-nambah. iya, jadi kita nanti bisa dilihat, oh kita berpengalaman nih, kita udah mengikuti pelatihan ini nih. Nah, dan Bang Muslim ini tadi dia udah cerita bahwa yang diikutinya itu pelatihan audio visual ya. Iya. Oh, jadi mengaplikasikan audio apa gimana itu polanya, Pak? Jadi dapat apa? Membuat musik sama aransemen musik gitu. Oh, iya. Tapi kalau untuk kebutuhan konten kreator itu bisa? Bisa. Kayak ngedubbing ya gitu kan? Itu tingkatannya ada lebih lebih tinggi. Tapi bisa dieksplor sih. Jadi bisa mengeksplor itu setelah melakukan pelatihan ini di Prakerja. Jadi kan kita tahu basic dasarnya. Jadi aplikasi apa yang harus digunakan. Nanti kalau udah tahu, kita tinggal cari tutor-tutor aja gitu. Iya. Tapi nggak jadi pelatihan kartu prakerja ini tidak hanya stuck di soft skill aja ya. Mungkin kalau kitanya bisa mengupgrade itu bisa diupgrade ya. Bisa dikembangkan ya. Iya, betul. Jadi ada pengembangan juga di sana. Oke. Nah, untuk sekarang kan Bang Muslim ini guys udah 2 digit penghasilannya per bulan. Keren gak nih dari penghasilan dari pelatihan kartu prakerja. Nih, makanya untuk teman-teman tergiur gak? Nah, ini kan berbicara tentang pelatihan di program kartu prakerja. Ada perbedaan nggak antara sebelum mengikuti dan sesudah mengikuti? Dari segi mungkin pola pikir, mungkin dalam relasi pertemanan. Oh, ada sih. Ya. Kalau dari relasi pertemanan ya paling saya ketemu orang-orang yang punya hobi sama skill sama seperti saya. Jadi saya juga dapat belajar dari mereka gitu tentang trik atau tips gitu. Dan nanti bisa diaplikasikan kalau saya ngerjain project itu. Jadi istilahnya tukar ilmu. Iya. Oh iya, keren. Ketemu sefrekuensi gitulah. Nah, ini selama pelatihan di kartu prakerja ini apa sih pola pelatihannya sebenarnya? Skema pelatihannya itu apa dengan online, offline atau gimana? Oh, setahu saya sih ada 2, offline sama online. Enggak, yang diikuti aja. Oh iya, online sih. Online, jadi webinar gitu ya? Ya, webinar ya. Oh, oke. Berapa lama sih sebenarnya pelatihan ini berlangsung? Sekitar 5 hari. 5 hari? Iya, 5 hari ya. Iya. Jadi cukup dari Senin sampai Jumat ya. Iya. Seharinya berapa jam? Kalau nggak salah 3 jam kalau nggak salah. Jadi pelatihan kartu prakerja ini sebenarnya tidak sulit guys. Jadi hanya totalnya 15 jam saja dibagi 5 hari. Jadi seharinya cuma 3 jam. Dan selama mengikuti kartu prakerja ini, apakah ada tugas-tugas, soal-soal yang diberikan dari pelatihan itu? Tentu ada setiap sesinya. Tapi kalau kita serius dan memperhatikan, soalnya sih mudah sih. Mudah ya, karena soal-soal yang di akhir sesi itu dari materi yang dijelaskan juga kayaknya. Oke. Selain audiovisual nih, kan kartu prakerja itu ada ada saldo di luar itu kan, insentif. Ada saldo tambahan. Iya. Selain audiovisual, ikuti pelatihan lain lagi nggak? Niatnya sih ikut lagi sih. Jadi cuma niatnya doang, tapi nggak diikuti? Ya insya Allah nanti ikut lagi sih kalau. Oke. Siap. Lumayan nambah ilmu lagi kan. Untuk durasi pelatihan nih yang tadi diceritakan kan selama 5 hari. 1 harinya 3 jam kan. Yeah. Itu menurut Muslim itu cukup gak sih untuk dengan waktu sesingkat itu untuk mendapatkan pelatihan yang layak gitu untuk para peserta pelatihan? Kalau bilang layak gak layak sih tergantung orangnya sih. Kalau menurut saya itu sih udah cukup sih. Kan ada yang lambat dalam pemahaman kan kayak gitu lah. Iya. Ada yang cepat.
tergantung orangnya sih. Tapi 3 jam juga itu udah cukup sih. Soalnya instrukturnya juga dalam menyampaikan materi itu bagus dan mudah dipahami. Oh iya 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 iya. Sambil ditunjukin praktek softwarenya apa gitu. Jadi langsung masuk gitulah. Iya 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 Iya. iya. Jadi menurut keterangan tadi Bang Muslim ini sebenarnya cukup guys dengan waktu pelatihan selama 5 hari, satu harinya itu 3 jam, itu sangat cukup. Ya, balik lagi ke pesertanya masing-masing mampu atau tidak memahami apa yang instruktur di sana jelaskan ya dalam membagi materinya atau tidak gitu. Jadi jangan sampai mengeluh kalau ini saya nggak bisa ngerti nih karena instrukturnya gini. Karena di kartu prakerja ini ada yang namanya LMS ya. Nah, LMS itu Learning Management System. Jadi kalian setiap selesai sesi pelatihan, kalau ada yang tidak bisa dimengerti itu bisa membuka lagi pelatihannya, materi-materinya apa saja yang tadi dijelaskan. Bisa dicek ulang. Bisa dicek ulang, bisa dibaca ulang. Terus di sana juga ada video-video ya untuk diputar balik atau mungkin mencoba dipahami kembali. Jadi pelatihan ini sangat bermanfaat walaupun dengan waktu yang relatif singkat. Nah, tadi kan Bang Muslim ini bercerita bahwa udah mendapatkan pekerjaan. Ya kecil sih, proyek kecil. Iya nggak apa-apa, ya kecil-kecil juga kan. Ya awalnya kecil kan, lama-kelamaan habis tuh. Enggak lah ya. Dari kecil. Insya Allah kalau terus konsisten bakal berkembang apapun itu ya. Amin. Nah setelah selesai pelatihan prakerja ini, dalam mendapatkan pekerjaan itu langsung instan dapat pekerjaan, apa ada pelatihan lagi sebelum benar-benar bekerja? Ini buat saya ya. Iya. Kalau saya sih, saya kan Bapak itu kan guru gitu. Ada kayak bikin kayak animasi sama video gitu. Nah, saya itu bantu bagian audionya. Lumayan tuh, saya dapat bayaran. Oh iya. Nah, habis itu kan bantu Bapak tuh. Nah, Bapak saya itu ngobrol ke temennya. Temennya nanti kontak ke saya gitu. Bisa gak bantu gitu. Oh, jadi gak cuma ya yang ada bantuan Bapak. Anda juga ternyata jadi Anda bisa mengenal semua relasi-relasi dari orang tua gitu, dari Bapak yang Gak juga sih. Iya, nggak apa-apa itu privilege itu, orang-orang wajar lah punya itu. Ada. Masih mending lo punya bapak banyak di luar sana orang-orang yang Tong dilanjut kita bahaya tadi guys mimpi guys eta. Jadi Anda bisa mendapatkan pekerjaan dari orang tua nih. Dikasih tahu ke teman. Ya, kayak kebetulan gitu. Teman juga ada proyek, teman orang tua maksudnya kan. Oh, iya. Atau itu juga di teman juga ada gitu ngebantu proyek kan. Biasa kalau di prakerja kan suka bikin grup WhatsApp gitu kan. Oh iya. Nah, nanti ada nih, bisa bantu gak proyek ini? Nah, gitu bantu ikut, lumayan dapat komisi. Oh, jadi sesama peserta di kartu prakerja itu yang satu kelas mungkin ya? Iya, satu kelas. Oh, jadi ada apa? Sharing gitu, sharing gitu. Iya. Masih berhubungan sampai sekarang? Masih. Dengan para alumni itu? Iya. Banyak nggak sih? Lumayan sih lah, yang masih berhubungan lah adalah. Iya. Nah, selama mengikuti pelatihan prakerja tersebut, seru nggak sih bisa dapat teman baru mungkin ya? Seru sih. Dari berbagai kota kan? Iya. Dari berbagai wilayah gitu. Iya. Yang paling jauh dari mana punya teman? Mungkin yang dari Kalimantan mungkin. Oh, dari Kalimantan ya. Dari Kalimantan. Kabarnya kemarin ada yang dari NTT juga ya ikut pelatihan ya. Iya.
Orang hutan Borneo juga ikut kayaknya. Kayaknya ikut. Iya, 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 iya. Ada nggak sih ketertarikan? Anda kan pelatihan dengan metode webinar kan, otomatis semua orang nampak di layar nih. Iya. Ada nggak sih ketertarikan? Oh ini cantik nih, bisa nih, ini digodain nih. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Pernah sih tapi malu. Iya manusiawi lah ya. Iya masalah webinar gitu kan ngerayu gitu kan. Asal jangan suka instrukturnya aja, sama-sama lelaki. Bahaya itu Pak. Nah ini balik lagi nih ke pelatihan tadi, webinar tadi ya. Iya. Dimana di sana kan sifatnya majemuk ya, orang dari berbagai kalangan, dari berbagai background ada di sana gitu. Apa sih sebenarnya kendala yang selama ini dirasakan saat mengikuti pelatihan secara webinar tersebut? Paling kalau kendala mungkin dari peserta lain yang ketika udah dijelaskan mungkin mereka kurang sedikit paham, paling diulangi lagi gitu. Jadi ya, kesannya ya, kan menghambat. Iya, 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 ya. Ya kan apa beda-beda daya kan, tangkap iya, daya tangkap manusia itu kan beda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang nggak bisa nangkap sama sekali gitu, karena mereka mungkin tidak serius dalam melakukan pelatihan gitu. Nah ini untuk masalah sinyal nih, pernah ada masalah nggak apa jaringan gitu? Sinyal kan sih. Ini berhubungannya dengan online ya. Iya. Nah ini pernah nggak tiba-tiba instrukturnya hilang gitu? Oh, pernah sih itu sih. Instrukturnya hilang pernah? Iya pernah. Kendala jaringan sih ya wajar lah. Ya, peserta ya, lain juga pernah itu ada bilang di kampungnya mati lampu gitu kan. Iya. Sama gitu kan. Jadi kendala terbesarnya mungkin itu ya. Iya jaringan sih. Situasi dan kondisi juga antara kota A dengan kota B tentunya berbeda guys. Jadi di kota A lancar-lancar aja nih, tahunya di kota B mati lampu. Nah, di kota C tsunami misalnya, amit-amit ya, enggak. Tsunami. Nah, pelatihan prakerja, Anda bisa menghasilkan sesuatu lah ya dari penghasilan prakerja. Dari pengalaman Anda, ngobrol dengan rekan-rekan satu angkatan di prakerja tersebut, banyak juga nggak sih orang-orang yang mendapatkan pekerjaan setelah selesai mengikuti pelatihan prakerja ini? Mungkin ada sih, tapi soalnya kan nggak ngasih kabar gitu. Oh, habis ini saya udah dapat pekerjaan. Tapi banyaknya ngasihnya ada project gitu sih. Oh iya gitu sih kebanyakan. Dalam project ini Anda jadi bisa disebut freelance ya? Freelance ya. Oh iya. Jadi nggak di luar pekerjaan tetap ada freelance juga gitu. Iya. Kalau Anda ini selama ini pekerjaan tetap di mana? Jadi admin sih, ya admin. Jadi admin ya, di sekolah. Di sekolah, di sekolah Islam tadi kan ya. Iya. Iya. Oke, ya. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol nih. Selama pelatihan ini apa aja yang harus dihindari agar pelatihan ini bisa selesai? Bisa dengan artian bisa mendapatkan sertifikat lah, bisa mendapatkan apa, karena setahu saya ini ada insentif juga katanya ya. Iya, lumayan. Untuk biaya mungkin ongkos untuk mencari pekerjaan, untuk ya pengganti pulsa lah ya. Iya, pengganti nah, pulsa. Ini tips dan triknya gimana nih agar bisa berhasil mengikuti pelatihan sampai mendapatkan sertifikat dan juga insentif? Yang pertama, soalnya ini webinar kan, ada waktu saya kan ada verifikasi wajah. Diharapkan itu tidak diwakilkan ya. Jadi kalau misalnya daftar atas si A gitu, atau si A yang tampilnya, kalau diwakilkan takutnya nanti di-ban gitu, nggak bisa ikut. Iya. Yang kedua yaitu harus sering on cam ya. Kalau misalnya nggak terlalu penting gitu, harus on gitu. Soalnya masuk ke face recognition gitu kan, dilihat si peserta itu aktif gak gitu kan dari awal sampai akhir. Iya. Terus kan di setiap sesinya pasti akan ada tugas kan ya. Iya.
harus dikerjakan itu. Ya. Jadi kalau misalkan sampai tidak bisa mengikuti satu sesi aja, tugasnya nggak bakalan mungkin Iya. bisa dikerjakan juga ya. Jadi dan itu apa? Setiap sesinya pasti ada verifikasi wajah ya itu ya. Setiap sesinya. Jadi harus bukan sekali gitu, tapi setiap sesinya. Sesi mau kedua verifikasi lagi. Gitu. Verifikasi wajah itu sebelum masuk pelatihan apa di tengah-tengah pelatihan nih? Sebelum masuk. Oh, sebelum masuk pelatihan. Jadi verifikasi melalui aplikasi gitu. Di itunya, karirmunya. Kayak pinjol gitu? Enggak sih. Ya kurang lebih gitulah ya. Jadi mungkin untuk memverifikasi benar apa enggaknya nih peserta. Apa si orangnya itu gitu. Jadi sesuai nggak nih yang terdaftar di kartu prakerja ini? Oke. Tapi pas pelatihan ini, di tengah-tengah pelatihan dicek lagi nggak mungkin ada apa, takutnya yang tadi itu diwakilkan orang lain ada 2 kali kalau nggak salah. 2 kali ada. 2 kali. Jadi pas sekitar antara 20 menit atau 15 menit nanti diadakan sesi screenshot biasanya. Sesi screenshot pertama. Jadi dilihat si pesertanya itu asli gak. Iya. Nanti menjelang beres screenshot lagi untuk mengecek lagi si pesertanya hadir gak gitu. Iya. Jadi screenshot layar itu untuk apa ya? Menandakan bahwa benar si peserta ini mengikuti pelatihan. Jadi bukti. Iya. Saya mengerti kalau begitu. Nah, kabarnya kan kalau misalkan 1 hari saja tidak melakukan verifikasi wajah, itu peserta akan dianggap gugur ya? Iya, gugur. Oh, jadi tidak bisa melanjutkan lagi. Tanpa ampun gitu. Tanpa ampun. Iya, jadi harus konsisten gitu. Konsisten ya, benar ya. Emang karena kenapa harus seperti itu? Karena ya pelatihannya juga emang nggak gampang. Emang gampang sih, nggak serumit yang dibayangkan gitu. Jadi ngapain juga harus diwakilin orang lain lah, harus misalkan pakai wajah orang lain, yang ada nanti malah berurusan dengan hukum. Karena itu termasuk penyalahgunaan data. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Saya kebetulan bukan orang hukum, tapi sedikit banyak kayaknya seperti itu deh. Kalau misalkan penyalahgunaan data itu bisa berhubungan atau bisa dapat sanksi hukum. Nah, dan tadi dari cerita Bang Muslim bahwa skema di tahun 2024 ini webinar, pembelajaran secara online, di mana peserta diwajibkan hadir selama 5 sesi ya. Iya, 5 sesi. Jadi dari Senin sampai Jumat. Iya. Nah, untuk waktunya nih, saya maaf kelewat. Waktunya itu jam berapa sampai jam berapa nih? Kalau waktu saya dari jam 9 sih. Dari jam 9 berarti sampai jam 12. Jam 12 siang. Oke. Nah, itu tuh dalam 1 hari cuman itu doang apa ada webinar tambahan? Susulan gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa sih, cuma itu harus hadir jam 9 gitu harus. Iya. Sebelum kalau bisa. Jam 8.30. Iya. Nah, untuk melakukan verifikasi wajah yang sesuai tadi Anda ceritakan, sebelum pelatihan kan, itu pas mau pelatihannya apa ada jangka waktu sebelum jam pelatihan nih? Berapa jam? Misalkan 2 jam sebelum jadwal apa gimana? Oh, biasanya kan habis di verifikasi gitu ya, kan udah masuk, nanti kan masuk ke Zoom gitu ya. Biasanya sama kayak apa, asisten instruktur gitu ya, di verifikasi ulang lagi gitu. Jadi dibuat satu room gitu, nanti dicek satu-satu orangnya, baru dimasukin. Oh, ini sesuai apa enggak? Yang sesuai ini masuk ke ruang itu. Iya. Sampai jadi, hari kelima gitu. Ada breakout room ya? Oke. Nah, untuk melakukan verifikasi wajah ini, waktunya itu kapan? 1 jam kah sebelum pelatihan atau pas pelatihannya dimulai? Biasanya antara setengah jam sih sebelum. Jadi 8.30 itu udah langsung mulai. Gitu. Iya, udah mulai verifikasi wajah ya. Biar gak telat dia mungkin ya. Di jam 9 langsung. Kalau soalnya jam 9 langsung mulai.
Oke guys, jadi anggaplah pelatihan ini mungkin 3 jam durasi pelatihannya, dan ditambah waktu untuk verifikasi wajahnya itu anggaplah sebelumnya 1 jam. 1 hari kalian cuman butuh effort 4 jam. Nah, setelahnya kalian akan merasakan manfaatnya betul dari program Kartu Prakerja ini. Nah, tahun 2025 ini tentunya ada yang berbeda dengan skema yang sudah dilakukan di tahun 2024. Apa saja yang berbeda? Yang pasti tahun 2025 pelatihan Kartu Prakerja tidak ada lagi yang namanya self-paced learning atau yang selama ini dikenal dengan SPL. Nah, jadi sekarang yang ada hanya tatap muka atau offline dan juga webinar online. Ya, untuk melihat video kayak YouTube itu sekarang udah nggak ada lagi nih di tahun 2025 ini. Dan tentunya ada berita penting nih yang buat semua yang sudah tidak sabar menunggu kapan sih sebenarnya Kartu Prakerja ini dibuka di tahun 2025 ini. Nah, untuk informasi kapan Kartu Prakerja dibuka di tahun 2025 ini, kalian jangan sampai lupa untuk tetap mengikuti website resmi dari Prakerja, yaitu prakerja.go.id, atau kalian bisa memfollow sosial medianya, yaitu ada Prakerja di prakerja.go.id juga, sama di Instagram ataupun di platform media sosial lainnya. Nah, demikian pembicaraan kita tentang Kartu Prakerja pada hari ini. Saya pamit undur diri, saya Agas, dan ini rekan saya, tamu saya, Muslim. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam cangkir, berbincang dan berpikir.